Selamat siang semuanya, dan khususnya kepada para penonton Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan meminta maaf jika terjemahan video ini tidak akurat dalam bahasa Indonesia. Saya akan mencoba memperbaiki dan menyempurnakan video saya untuk konten mendatang di saluran ini. Terima kasih atas pengertiannya. Selamat datang kembali di saluran ini. Nama saya Mark, dan seperti biasa, saya sangat bersyukur Anda ada di sini. Hari ini kita akan membahas topik yang dapat dipahami oleh setiap terapis pijat atau kecantikan, tetapi mungkin mereka berharap tidak bisa. Kita berbicara tentang klien yang membuat Anda mempertanyakan pilihan karier Anda, menguji kesabaran Anda, dan membuat Anda bertanya-tanya, apakah itu benar-benar terjadi? Sekarang, kita tidak akan membahas solusi atau cara menanganinya. Tidak. Sebaliknya, kita akan menyebutkan 25 jenis klien yang menyebalkan dan membiarkan Anda memutuskan siapa yang paling menyebalkan. Berikut adalah 25 tipe klien pijat yang tidak disukai terapis. 1. Klien yang mengeluh tentang segala hal. Mereka menerima perawatan dan selalu punya sesuatu untuk dikatakan minyaknya terlalu berminyak, aroma minyaknya terlalu kuat, tekanan pijatnya tidak cukup kuat, dan AC-nya terlalu dingin. Sebut saja, dan mereka punya lebih banyak lagi. Airnya terlalu panas, pijat kepalanya bagus tapi terlalu singkat, pijat wajahnya kali ini berbeda, terapis lainnya lebih baik terakhir kali, dan kali ini berbeda dan lebih banyak lagi. Mereka adalah tipe klien yang tidak pernah merasa puas dalam segala hal. Bukan hanya perhatian yang mereka butuhkan, tetapi mereka adalah apa adanya, klien yang suka mengeluh. Mereka terus mengeluh, tetapi tetap datang kembali sebagai klien. 2. Klien yang selalu datang terlambat dan klien hantu yang tidak datang. Klien yang selalu datang terlambat 30 menit dan mengharapkan Anda memberi mereka sesi penuh. Mereka datang terburu-buru, terengah-engah, tidak siap dan tidak teratur. Mereka memberikan energi itu untuk membuat Anda merasa tergesa-gesa juga. Kemudian mereka marah ketika sesi mereka dipersingkat. Klien hantu yang tidak datang memesan janji temu tetapi tidak pernah muncul, tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada apa-apa. Mereka membuang-buang waktu terapis dan merugikan bisnis. Terkadang mereka bahkan melakukan ini berulang kali, sangat tidak pengertian dan terkadang tidak meminta maaf. 3. Klien pembohong yang berkata, saya bersumpah saya mandi. Mereka datang dengan bau seperti baru saja lari maraton di musim panas. Mereka mengaku mandi, tetapi bau badan mereka menceritakan kisah lain. Terapis mana yang ingin bekerja dan fokus pada sesi penyembuhan dari bau yang mengganggu? Poin bonusnya adalah jika kaki mereka kotor atau rambut berminyak menetes ke meja pijat. Atau mungkin bau kaki yang tak sedap yang harus diatasi. 4. Klien pembicara tanpa henti. Klien yang berbicara tanpa henti selama sesi sehingga terapis tidak dapat fokus. Klien yang menanyakan sejuta pertanyaan pribadi. Apakah Anda sudah menikah? Berapa penghasilan Anda? Di mana Anda tinggal? Dari mana asal Anda? Dan masih banyak lagi. Klien yang akan bertanya tentang pengalaman Anda, tentang klien lain, tentang keuangan bisnis Anda, dan hal lain yang terkadang tidak relevan dan mengganggu bagi klien baru. Kemudian tersinggung ketika terapis tidak cukup terlibat. 1. Klien pengeluh. Klien yang mengeluarkan suara keras dan dramatis yang tidak pantas untuk suasana umum. Klien dan staf lain mulai melirik melalui dinding, mengubah sesi yang seharusnya santai menjadi canggung. 6. Klien yang tidak berhenti menggoda.
Klien yang menganggap pijat sebagai semacam acara kencan kilat. Mereka pikir mereka membayarnya dan bersikap seolah-olah mereka bisa bersikap sesuai keinginan mereka. Mengatakan, "Wah, tanganmu ajaib sekali. Apa kamu memberikan sesi private di rumah? Aku bisa membayar 2 kali lipat." Tidak bisa menerima isyarat ketika terapisnya tetap profesional. 7. Klien pecandu rasa sakit yang lebih keras. Klien yang meminta dan memesan pijat jaringan dalam lalu terus berkata, "Lakukan lebih dalam, lebih keras." Tidak peduli seberapa banyak tekanan yang diberikan. Berakhir dengan memar, lalu mengeluh sakit keesokan harinya. Berpikir rasa sakit sama dengan efektivitas. Beberapa klien berpikir mereka perlu mendapatkan imbalan dari jumlah yang mereka bayarkan, yang setara dengan pijat yang intens. Atau klien yang memesan pijat aromaterapi tetapi mengharapkan gaya pijat dengan teknik tekanan yang intens. 8. Klien sensitif yang terlalu geli. Klien yang tertawa, berkedut, dan tersentak saat disentuh sekecil apapun. Jari tidak dapat disentuh, kaki tidak dapat disentuh, leher tidak dapat disentuh, dan seterusnya. Klien yang terus-menerus menarik diri atau meminta terapis untuk berhenti setiap beberapa detik. Hal itu membuat sesi terapi menjadi sangat membuat frustrasi bagi kedua belah pihak yang menghambat pemberian pengalaman perawatan yang baik. Klien misterius yang mendiagnosis diri sendiri. Klien yang datang dan berkata, "Saya memiliki kondisi langka yang tidak dapat dipahami oleh dokter manapun, tetapi saya pikir pijat dapat menyembuhkannya." Klien menolak saran medis, tetapi mengharapkan terapis melakukan keajaiban. Klien yang menyalahkan terapis ketika penyakit misterius mereka tidak kunjung hilang. Mereka mengharapkan kelegaan instan dari masalah mereka saat ini tanpa memahami penyebab sebenarnya dari masalah tersebut. Mengharapkan terapis menjadi dokter ajaib untuk menyelesaikannya. 10. Klien yang tidak mengungkapkan cedera. Klien yang mengalami cedera punggung serius, operasi baru-baru ini, atau masalah kesehatan lainnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Berteriak kesakitan saat disentuh dan kemudian marah pada terapis. Hanya mengakui kondisinya setelah kerusakan terjadi. 11. Negosiator harga atau klien yang pelit. Memperlakukan pijat seperti transaksi pasar loak. Meminta diskon atau penawaran yang lebih baik, membandingkan tarif layanan Anda dengan tempat pijat kaki di sepanjang jalan. Mengatakan hal-hal seperti, "Bisakah Anda melakukannya dengan setengah harga? Sepupu saya tahu seseorang yang mengenakan biaya lebih murah." Marah ketika diberitahu harga sudah ditetapkan. 12. Klien yang mengerikan. Mengambil napas yang berat dan berlebihan yang terdengar meresahkan. Bernapas langsung ke wajah terapis saat berbaring telentang. Terkadang sesekali mengeluarkan erangan aneh. 13. Klien yang tidak berhenti bergerak. Terus-menerus gelisah, menggaruk, dan menggeliat di atas meja. Terus mengangkat kepala untuk memeriksa apa yang dilakukan terapis. Mengeluh bahwa pijatan tidak cukup menenangkan, sehingga tidak mungkin untuk rileks. 14. Klien yang terlalu berbulu dan tidak bercukur. Klien yang datang dengan penampilan seperti baru saja keluar dari hutan. Klien yang mengharapkan pijatan yang lembut, tetapi malah membuatnya menjadi tarik-menarik yang menyakitkan. Bonus. Minyak tubuh menempel di rambut mereka seperti lem, membuat pembersihan menjadi mimpi buruk. 50s.
Klien dengan "Saya tidak tahu, saya sakit." Klien yang datang sambil bersin, batuk, dan berkeringat. Oh, jangan khawatir, itu hanya alergi. Tetapi tampak seperti baru saja tertular virus baru dari suatu tempat. Klien yang menempatkan semua orang pada risiko sakit tetapi menolak untuk menjadwalkan ulang. 11. Klien drama queen. Klien yang berteriak, "Aduh!" saat disentuh paling ringan, tetapi tetap menginginkan pijat jaringan yang dalam dan intens. Bertindak seolah-olah sedang disiksa, bahkan dengan usapan paling lembut. Klien yang mengharapkan simpati atas rasa sakit mereka, bahkan saat mereka meminta tekanan yang intens. 17. Klien pecandu ponsel. Klien yang menaruh ponsel di atas meja dan memeriksa pesan di tengah-tengah pijat, atau memeriksa ponsel setiap kali ada alarm notifikasi. Ada suara notifikasi yang keras sehingga merusak suasana. Terkadang bahkan menjawab panggilan, lalu meminta terapis untuk berhenti sebentar. Atau mereka membaca semua pembaruan media sosial mereka selama sesi pijat. 18. Klien yang membawa seluruh kisah hidup mereka. Klien yang menggunakan pijat sebagai sesi terapi untuk menumpahkan semua drama pribadi mereka. Berbicara tentang suami yang selingkuh, pekerjaan dan rekan kerja yang beracun, serta trauma masa kecil. Merasa lega secara emosional saat terapis merasa terkuras secara emosional. 19. Klien yang tidak mau pergi. Tetap berbaring di meja selamanya setelah sesi selesai. Mencoba menyelinapkan waktu pijat tambahan dengan tidak sengaja tinggal lebih lama. Marah saat diingatkan bahwa ada klien lain yang menunggu. 20. Klien pencari layanan tambahan. Klien yang mengajukan pertanyaan yang tidak pantas seperti, "Apakah Anda melakukan pijat khusus? Sentuhan Anda membuat saya bersemangat." Mencoba menyentuh terapis secara tidak pantas atau bermain dengan dirinya sendiri saat dipijat. Klien pria diharapkan bersemangat saat dipijat, tetapi harus memperhatikan dan menghormati terapis saat mereka melakukan pekerjaan mereka secara profesional. Akhirnya dikeluarkan atau dilarang seumur hidup. 1. Klien yang tidak bisa mengikuti instruksi. Disuruh membuka pakaian sesuai keinginan, tetapi tetap mengenakan celana jeans dan hoodie. Disuruh membalikan badan, tetapi bertanya, "Tunggu, ke arah mana?" sebanyak 5 kali. Bertindak seperti orang yang benar-benar bingung, meskipun sudah diberi banyak petunjuk yang jelas. 22. Klien yang memberi tip murah atau tidak memberi tip. Klien yang menghabiskan $200 untuk pijat lalu meninggalkan tip swadao atau tidak sama sekali. Klien berkata, "Saya pikir harga sudah termasuk tip." Nah, tip itu sifatnya sukarela karena semuanya tergantung pada apakah klien benar-benar puas dan menghargai layanan yang diberikan. Lebih buruk lagi, mengeluh tentang harga tetapi pergi dengan mobil mewah atau pakaian desainer yang mencolok. 23. Klien orang yang membawa penonton. Datang bersama pasangan, teman, atau bahkan anak-anak, berharap mereka duduk di ruangan. Bukti 4. Klien yang baru saja makan banyak. Datang langsung dari prasmanan makan sepuasnya atau dari makanan berat. Idealnya 2 jam sebelum dan 2 jam setelahnya disarankan jika Anda ingin makan dan dipijat. Perut mereka mengeluarkan suara aneh selama sesi pijat. Terkadang bahkan mengeluarkan beberapa
gelembung gas yang tidak terduga, atau yang lebih buruk, kentut di dalam ruang perawatan. 25. Klien yang melupakan kebersihan dasar. Datang dengan kaki berkerak, kuku kaki panjang, atau rambut yang tidak dicuci. Berpikir deodoran adalah pilihan, bahkan setelah ke pusat kebugaran. Terkadang, klien berjalan-jalan jauh dengan anjing mereka dan langsung datang untuk dipijat tanpa mempertimbangkan untuk membilas atau membersihkan diri. Terkadang, klien bahkan tidak menyadari bahwa mereka berbau tidak sedap. Bisa jadi itu tubuh, mulut, atau kaki mereka. Bersikap perhatian dan tidak peduli adalah dua hal yang berbeda. Fakta bahwa Anda menuju tempat pijat dan melakukan kontak tubuh sudah termasuk dalam hal ini berarti bahwa klien harus bersikap penuh perhatian dan perhatian. Nah, itu dia 25 type klien yang membuat terapis menangis dalam hati. Menurut Anda, mana yang paling buruk? Beritahu saya di kolom komentar. Saya ingin mendengar pendapat Anda dan mungkin beberapa cerita horor Anda. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, ikuti, dan berlangganan saluran ini untuk konten yang lebih menyenangkan dan relevan. Lihat video kami yang lain untuk hiburan, wawasan, dan perjuangan terapis di balik layar. Terima kasih banyak Indonesia. Beritahu saya jika Anda ingin saya membuat lebih banyak video dalam bahasa Indonesia dan jangan ragu untuk menyarankan topik yang ingin Anda bahas di masa mendatang. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Ini benar-benar berarti bagi dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.